Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan,
Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita. Bahkan hal-hal yang ajaib Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak yang siap beribadah kepada Tuhan? Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di hari yang indah ini. Hari yang Tuhan sediakan buat kami umat-Mu, anak-anak-Mu datang mau beribadah kepadamu Tuhan, mau naikkan ucapan syukur buat Tuhan, memuji dan menyembah-Mu untuk perbuatan-perbuatan yang besar, ajaib yang kami semua alami sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus mari mengurapi semua. Kami angkat tangan kami buat Tuhan dan Tuhan mengurapi kami semua. Oh ralabasya kata karalabasya ralabata karalabashindaralaba. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, memimpin kami. Dan biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, ketenangan yang daripada-Mu memimpin kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami mau masuk di hadirat-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap Kamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari katakan kepada Bapa di surga, haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari musik memuji Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Tidak pernah berakhir dan berkesudahan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Yes. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Mari katakan, berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari angkat tangan katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya Tuhan. Yesus segala-galanya. Yesus Tuhan, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang sangat baik. Yesus, Bapa yang ajaib. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Allahku, Yesus kekuatan umatnya, kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Yesus ajaib, Yesus mulia, Yesus Tuhan layak disembah. Yesus, kasih-Mu besar bagi kami, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Oh, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan, Yesus. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu, Yesus. Oh Tuhan, Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Mari sekali lagi biar buat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya, kami sangat percaya Tuhan, ketika kami buka hati kami, ketika kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, sehingga kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu, sukacita-Mu memenuhi kami ketika kami buka hati bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami siap memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari semua kita yang mau memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Bilang pada anggota keluarga kiri kanan, Bapak Ibu Saudara, saya siap memuji Tuhan, sebab Tuhan hadir di tempat kita berada. Haleluya. Di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa.
Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Sekali lagi, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang mau dipenuhi dengan sukacita Tuhan? Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Sungai Sukacita. Yes. Haleluya. Sungai sukacita memenuhi kami Tuhan. Yeah. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi nyanyikan, yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari angkat tangan kita menari. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Siap-siap kita mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Ayo sama-sama melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka aku penuh. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Kami percaya saat ini kami ada di hadirat-Mu dan sungai sukacitamu memenuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ayo angkat tangan nari. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita mengalir sama-sama. Yes, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari sekali lagi kita mengalir sama-sama, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ayo angkat tangan katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan amin. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya masih tetap semangat, bergairah memuji Tuhan. Setuju katakan amin. Sebab saya yakin bahwa
Apa yang saudara alami sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bilang kanan kiri, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Saya mau ajak saudara dan mari kita semuanya memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Dia baik. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan sama-sama. Mari kita memuji Tuhan, tinggikan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, mari sambil senyum, hati yang penuh dengan sukacita, kita memuji namanya yang besar. Sebab Dia baik, sebab Dia sungguh baik. Haleluya. Tuhan Yesus, kami senang memuji-Mu, kami senang menyembah-Mu, kami senang ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Katakan sama-sama, selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa dalam kasih setianya. Haleluya. Amin. Mari terus memuji Tuhan, saudara. Bersama-sama dengan saya kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan kita. Betapa dalam kasih-Nya. Amin. Oh, betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya
oh Yesus Tuhanku. Oh, oh betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Musik, amin. Mari memuji Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Wow. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Amin. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Indahnya hidup bersama dengan Tuhan, indahnya Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Setuju katakan yes. Haleluya, haleluya. Saudara, kita masih terus menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya sampai hari ini semuanya luar biasa. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyertai kami di hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Katakan, Kau layak disembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami semua menyembah-Mu Yesus, Engkau Raja Tuhan, mulia nama-Mu, agung dan perkasa. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Yesus, Allah yang perkasa, mulia selamanya, selamanya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami ada di sini untuk menyembah, memuji, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan pagi ini, hari ini Tuhan mau memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita buka dari Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ya, Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Saya baca ulang sekali lagi. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara, firman ini diambil dari Ayub 23 ayat 10. Ini bercerita tentang perkataan Ayub, bercerita tentang kehidupan Ayub. Saudara tahu Ayub, di dalam kitab Ayub itu saudara, orang yang banyak mengalami penderitaan ya. Orang yang banyak mengalami kesusahan, saudara, sakit penyakit, bahkan istrinya pun menyangkal dia, saudara. Bahkan anak-anak, bahkan korban persembahan kambing domba pun semuanya mati. Ya. Lalu terakhir dia sakit. Saudara, Ayub bilang begini, seandainya Tuhan menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Nah, saudara, saya percaya hari-hari ini kehidupan saudara dan saya mungkin tidak beda jauh dengan Ayub. Banyak penderitaan. COVID-19 juga belum berakhir, saudara. Bahkan mungkin kesusahan-kesusahan dalam pekerjaan, kesusahan dalam keuangan, kesusahan dalam rumah tangga. Ya, banyak hal yang saudara dan saya alami. Tetapi Ayub bilang begini, seandainya Tuhan menguji aku, seandainya aku mengalami proses, bahkan dia sudah mengalami proses, dia akan timbul seperti emas. Saudara dan saya pasti setuju
dengan firman ini. Kita mau timbul seperti emas. Sekalipun ujian banyak, kita tetap timbul seperti emas. Setuju, katakan amin saudara. Emas itu dicari banyak orang. Emas itu disimpan banyak orang. Emas itu berharga. Warnanya menarik banyak orang. Emas itu bisa menjamin kehidupan jasmani saudara dan saya. Emas itu dibutuhkan banyak orang. Sama waktu saudara diuji, waktu Bapak Ibu saudara diproses, kita timbul seperti emas. Kehidupan kita akan lebih baik. Setuju, katakan amin saudara. Emas itu berbicara tentang sesuatu yang baik. Saya percaya hari-hari ini saudara dan saya ada seperti itu. Kepingin, rindu sekali. Tuhan, kami berdoa, biarlah ujian proses yang kami alami ini segera berakhir dan kami timbul seperti emas. Saudara, ada dua hal waktu Bapak Ibu saudara mengalami ujian. Waktu Bapak Ibu saudara diproses. Waktu hari ini kita ada di dalam ujian proses. Mungkin berat sekali, tapi ingat baik. Ada dua hal. Yang pertama, saudara mau timbul seperti emas. Yang pertama, saudara dan saya bersedia diuji. Bersedia diproses oleh Tuhan. Apapun keadaan saudara, bersedia diproses. Seperti Ayub, bersedia diproses. Dia tidak menolak proses. Saudara dan saya bersedia diproses. Tahukah Bapak Ibu saudara siapa yang proses saudara? Alkitab bilang seperti ini saudara. Di kitab Mazmur. Ya, manusia menajamkan manusia. Ya, besi menajamkan besi. Pertama, saudara dan saya diproses oleh orang-orang yang paling dekat dengan saudara. Manusia, saudara. Baik itu istri, suami, anak-anak, tetangga, keluarga. Saudara mengalami proses diuji dengan itu. Lalu diuji dengan sakit penyakit. Diproses dengan masalah. Diproses dengan keadaan-keadaan yang tidak baik, saudara. Seperti Ayub. Ya. Saudara, yang pertama, mari bersedia diproses atau diuji. Dikerjakan oleh Tuhan. Setuju, katakan yes. Yang kedua, saudara mau timbul seperti emas, saudara harus bertahan. Saya harus bertahan di dalam proses. Bertahan di dalam ujian, bertahan dalam proses. Itu penting sekali, perlu bertahan. Jangan mundur, saudara. Waktu saudara diproses diuji, jangan mundur. Maju terus, bertahan bersama dengan Tuhan. Tahu saudara, Alkitab berkata, kalau kita bertahan, maka hasilnya akan kita lihat. Ya. Waktu kita dimurnikan, bertahan. Bapak Ibu saudara, terus bertahan. Berdoa bersama Tuhan, cari wajah Tuhan. Dan saya percaya, saudara akan timbul seperti emas. Haleluya. Katakan yes. Katakan Tuhan, aku percaya Tuhan. Ujian yang aku alami hari ini, aku akan timbul, muncul seperti emas ya Tuhan. Hal-hal yang baik sudah tersedia bagiku hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Setuju, katakan amin. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar, kami mendapat pelajaran yang berharga hari ini dari Ayub ya Tuhan. Seandainya kami diuji, kami akan timbul seperti emas ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami mau Tuhan, kami bersedia diuji. Dan kami mau bertahan dalam ujian. Sebab Engkau sudah mengurapi kami untuk itu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan terpujilah nama-Mu. Berkati hidupku Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan di dalam kehidupanku hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buatku ya Tuhan. Aku percaya, aku berhasil dan aku beruntung. Aku timbul seperti emas ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah, mari Tuhan, Engkau pimpin kami ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, Tuhan, kami berdoa hari ini bawa kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak. Kami juga Tuhan mau bawa gembala sidang kami juga Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotoro Harjo dan keluarga. Bahkan Tuhan gembala-gembala yang ada di Indonesia. Bahkan gembala-gembala yang Tuhan percayakan di gereja GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu dan istri, anak-anak, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Di GBI Emerald ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Kami berdoa juga bahwa
persembahan hari ini yang akan kami bawa. Tuhan berkati, bubukan berkati atas persembahan kami Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum ya Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tutup ibadah kita, kita nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.